Shalom, selamat pagi Opa, Oma, Bapak Ibu, sahabat PKLU yang terkasih. Selamat berjumpa dalam program SPMAB. Saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama pagi hari ini, Rabu 20 Desember 2023. Kali ini bersama saya, Endang Sulistianing Tias, anggota PKLU GPIB Jemaat Gloria Bekasi. Baiklah Opa Oma, Bapak Ibu, sahabat PKLU yang dikasihi Tuhan Yesus, sebelum kita membaca dan mendengarkan serta merenungkan firman Tuhan, marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang kami sapa dan kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang begitu mengasihi kami. Puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu yang kudus ya Tuhan. Sungguh kami berterima kasih untuk penyertaan dan pemeliharaan Tuhan di sepanjang waktu yang telah kami lewati. Mengawali segala aktivitas yang akan kami lakukan di sepanjang hari ini, kami akan mendasarinya dengan membaca dan merenungkan firman-Mu. Di dalam kelemahan dan keterbatasan kami, tolonglah kami ya Tuhan, urapilah hati kami dan pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu yang akan menjadikan kami tidak hanya mendengar dan merenungkan firman Tuhan, tetapi lebih daripada itu, berikanlah kemampuan bagi kami untuk melakukan firman-Mu di dalam kehidupan beriman kami setiap hari. Inilah doa permohonan kami ya Tuhan, yang kami alaskan di dalam satu nama yang agung, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Pembacaan Alkitab pada pagi hari ini sesuai Sabda Bina Umat adalah Injil Lukas pasal 1 ayat 20 yang menyatakan, sesungguhnya engkau akan jadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya. Untuk renungan pada pagi hari ini, Sabda Bina Umat memberikan judul Merespon Kehadiran Sang Kebenaran dengan ayat emas dari ayat 20, sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya terjadi. Apa yang terjadi jika seseorang baru menemukan sebuah kebenaran? Ada beberapa tahapan respons yang biasanya dilalui oleh seseorang. Yang pertama adalah syok atau terkejut, sehingga membuat mereka terdiam ketika mendapatkan kebenaran tersebut. Kedua, mungkin ada rasa menyesal dan malu
karena selama ini belum mengetahui kebenaran. Ketiga, menerima dan mempertimbangkan informasi yang ada serta mulai merenungkan tindakan yang harus dilakukan selanjutnya. Ketika manusia yang menemukan kebenaran hanya berhenti di tahap yang pertama dan kedua, maka kebenaran itu tidak akan mempengaruhi kehidupan mereka. Imam Zakaria tampaknya masih ada pada fase pertama ketika bertemu dengan malaikat. Dia sangat terkejut atau mengalami syok yang berat saat diberitahu bahwa dia dan istrinya akan memiliki seorang anak. Sebenarnya rasa syok itu akibat dari beberapa hal. Pertama, yang berbicara adalah malaikat. Kedua, istrinya mengandung di usia tua. Ketiga, anaknya akan berjalan mendahului Yesus Kristus di dalam dunia. Akibat ketidakpercayaan Zakaria kepada malaikat dan berita yang disampaikan, maka malaikat pun membuat Zakaria bisu dan tidak bisa berbicara sampai anaknya kemudian lahir dan dinamai Yohanes. Sebagai orang yang percaya kepada Allah yang berinkarnasi pada sang tubuh, yakni Yesus Kristus, seharusnya kita tidak lagi syok atau terkejut atas kebenaran yang kita terima. Kita sudah melewati fase pertama dan kedua, yaitu menyesal dan malu atas dosa. Sekarang saatnya kita beralih pada fase ketiga, yakni menerima dan merenungkan tindakan yang harus kita lakukan ketika sang bayi kudus Yesus Kristus akan lahir ke dalam dunia. Jangan sampai kita seperti Zakaria bertindak pasif dan terdiam mendengar kabar baik. Mari kita menyambut sang kebenaran dengan sukacita dan tindakan aktif untuk mengasihi. Demikianlah pembacaan dan perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami berterima kasih untuk sapaan firman Tuhan yang telah kami baca dan renungkan. Biarlah firman-Mu menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami, menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kehidupan kami. Ya Tuhan, kami berdoa untuk seluruh anggota PKLU GPIB dimanapun kami berada. Kiranya Tuhan berkenan untuk menganugerahkan kekuatan dan kesehatan, agar senantiasa dapat merasakan sukacita dan damai sejahtera di tengah keluarga bersama anak-anak, mantu, dan cucu. Juga di dalam tugas pelayanan yang kami jalani. Kami juga berdoa untuk program kerja Dewan PKLU. Apa yang sudah dirancang dan direncanakan boleh terlaksana dengan baik dan benar seturut dengan kehendak Tuhan.
Kami berdoa untuk bangsa, negara, dan pemerintah negara kesatuan Republik Indonesia yang kami cintai. Berkatilah para pemimpin bangsa dan negara kami dengan hikmat dan akal budi yang berasal dari Tuhan, agar mereka dapat mengelola negara dengan baik dan benar dalam takut akan Tuhan, mendatangkan keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat bangsa Indonesia. Inilah doa permohonan kami dan ungkapan syukur hati kami ya Tuhan, di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Opa, Oma, Bapak, Ibu, sahabat PKLU terkasih, terima kasih untuk kebersamaan kita di dalam program saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama. Selamat menjalani aktivitas hari ini, sampai berjumpa di kesempatan yang lain. Tetap bersukacita dan terus semangat. Tuhan Yesus memberkati.